Halo teman-teman semua, perkenalkan nama lengkap saya Margareta Kufi dengan NIM 1903030073, kelas B semester 5 dari program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi teman-teman semua, pada video kali ini saya akan mereview buku keempat mata kuliah Gerakan Sosial, yaitu dengan tema Partai Buruh, Denis Heli, dan Sosialis Internasional Pergerakan. Internasionalisme sosialis pastilah menjadi keyakinan yang benar jika ia bertahan begitu lama, terlepas dari kesalahan para praktisinya. Di antara kegagalan yang terkenal adalah impotensinya dalam mencegah Perang Dunia Pertama, perpecahan yang melumpuhkan atau menggagalkan tindakan apapun terhadap fasisme dengan mengutamakan kepentingan nasional atas keprihatinan internasional memimpin Ignacio Silone dan Andre Philipp. Mereka berpendapat bahwa tidak ada nasionalisasi yang sukses atau nasionalisasi sosialisme. Berbicara tentang sosialis internasional, komunis, sosialis internasionalis, kecewa dan sosial demokrat, mereka mencari kehormatan nasionalis, bersikeras pada jurang antara internasionalisasi, aspirasi dan realitas nasional. Henry Deman mengeluh tentang fiksi berlebihan, sementara Turati dengan melankolis. Mereka menyimpulkan bahwa internasional adalah lagu dari nama itu sendiri. Seperti yang sering ada dalam kasus ini, sejarawan politik meminjam konsep dan kerangka kerja politisi kontemporer sebagai alat heuristik, seperti yang terlihat dalam sejarah yang lebih tua dari Sosialis Internasional oleh Braunthal, sekretaris pertama Sosialis Internasional. Menurut Claim Furet, sejarah memiliki kesadaran akan peran mereka, dan dengan demikian sejarawan harus kritis terhadap representasi diri. Pengetahuan baru tentang Sosialis Internasional tidak hanya membutuhkan lebih banyak data dari arsip dan publikasi, tetapi kerangka kerja yang kaya secara teoritis untuk menganalisis data ini, mengajukan pertanyaan dan pengujian baru, hipotesis baru juga. Inilah yang dilakukan Guillaume Devin dalam Sejarah Terpenting Sosialis Internasional. Mereka menggambarkan bagaimana lembaga itu benar-benar bekerja dan bagaimana organisasi memengaruhi partai-partai nasional. Dengan sesuatu hal yang lebih relevan, pertumbuhan sejarah global dan transnasional menantang negara sebagai kerangka eksklusif itu sendiri dan menggarisbawahi koneksi internasional dan aktor non-negara. Terutama, hal yang paling signifikan adalah kontribusi Wolfram Kaiser, Brigitte Leutz, dan Michael Gehler. Mereka mengoreksi gagasan Milward tentang integrasi Eropa sebagai produk tawar-menawar antara pemerintah nasional. Mereka menyoroti peran tata kelola yang didefinisikan sebagai bentuk keputusan yang tidak hierarkis dan terdesentralisasi. Pembuatan dan koordinasi oleh aktor negara dan non-Eropa. Pemerintah Eropa berlangsung di tingkat lokal, regional, nasional, dan transnasional. Sebagai jaringan formal dan informal, para politisi, pakar, dan kelompok kepentingan, mereka bersaing untuk memajukan tujuan dan kepentingannya masing-masing. Politik transnasional jaringan memainkan peran penting menurut definisi Kaiser.
Mereka menghubungkan aktor politik melintasi batas negara dan mengkoordinasi kegiatan mereka. Bagian yang pertama, dengan bergabung dengan Sosialis Internasional, partai-partai sosialis menyatakan afiliasi mereka dengan gerakan internasional. Kesepakatan ini seringkali bisa hanya ditemukan melalui ambiguitas yang dipelajari dan kurangnya komitmen, tetapi Devin berpendapat bahwa afiliasi adalah suatu fitur terpenting dari identitas publik partai-partai sosialis. Buruh dan Sosialis Internasional dalam periode antar perang, mereka berusaha berkoordinasi dengan kebijakan-kebijakan sejumlah besar sosialis sehingga tidak mendefinisikan prinsip-prinsipnya. Pada saat Sosialis Internasional mengadopsi piagam prinsip, tujuan dan tugas sosialisme demokratik juga dikenal sebagai Deklarasi Frankfurt. Pada bagian pertama, kita membahas mengenai sejarah dari internasional lama hingga internasionalisme baru, itu pada tahun 1940 sampai tahun 1945. Poin pertama, internasionalisme inovatif. Seperti yang dikatakan Marx, semua fakta besar sejarah dunia muncul dua kali. Perpisahan internasional kedua dalam Perang Dunia Pertama adalah sebuah tragedi, sebuah trauma yang membentuk kembali pandangan dunia sosialis. Sebaliknya, kematian buruh dan Sosialis Internasional adalah sesuatu yang dianggap lelucon. Organisasi lama dilumpuhkan oleh perbedaan pendapat, bahkan tidak bisa melawan Hitler karena perpecahan antar penolong, netralis, dan pendukung konfrontasi. Mereka sendiri terbagi atas kemungkinan-kemungkinan dan bekerja sama dengan komunis. Namun, yang sama menakjubkan adalah bagaimana semangat internasionalis selamat dari pembubaran organisasi internasional. Bahkan tanpa aturan dan institusi formal, sosialisme internasional bertahan sebagai jaringan kontak, seperangkat praktik identitas, pandangan, dan nilai-nilai moral. Di era transisi ini, ketiadaan aturan birokrasi membiarkan ditinggalkan praktik lama yang gagal dan memecahkan masalah lama dan bereksperimen dengan praktik inovatif untuk menangani baik yang lama maupun yang baru. Itu terjadi pada tahun 1940 sampai tahun 1951. Beberapa ciri yang menentukan sosialisme internasional muncul atau menjadi menonjol pada periode ini ketika kekuasaan Partai Buruh Inggris adalah yang paling menonjol, di mana fitur dari perang dan periode pasca perang ini sentralitasnya di dunia internasional dan gerakan sosialis berlangsung selama 2 dekade. Sebagai sekretaris Sosial Internasional, Janicek berkata, Sosialis Internasional itu seperti burung dengan sayap kanan dan sayap kiri, tetapi Inggris selalu menjadi kepala dan bodi. Kegagalan mereka untuk melawan nazisme mendiskreditkan Prancis dan Jerman sosialis yang pernah menjadi partai dominan di masa lalu. Sementara Partai Buruh oposisi memiliki posisi terhadap perbedaan dan kontribusinya terhadap perang yang diberikannya yang terjadi besar-besaran. Poin kedua, krisis buruh dan Sosialis Internasional. Pada tahun 1360, Persatuan Gerakan Sosialis Eropa gagal karena mereka telah mencapai
posisi bersamaan dalam komunisme, fasisme, dan persenjataan. Dua blok muncul dan sama-sama berkomitmen untuk perdamaian, tetapi dengan perbedaan interpretasi. Blok sayap kanan dipengaruhi oleh internasionalisme liberal dan berpendapat bahwa penyebab perang adalah sistem anarki internasional yang solusinya adalah penerapan sistem hukum yang dijamin oleh Liga Bangsa-Bangsa. Sejalan dengan sikap reformasi dan teori Hiverdijk, pekerja harus tidak menghancurkan organisasi sistem kapitalis tetapi menempatkan mereka di bawah kendali demokrasi. Mereka harus mengandalkan institusi dan teknokrat untuk membela kepentingan mereka, dan setelah Perang Dunia Pertama, ada dua sosialis internasional yang sesuai dan sama-sama dengan dua blok. Kedua internasional terlahir kembali di Berne pada tahun 1919. Setelah tahun 1925, dan bahkan lebih lagi setelah tahun 1933, isu fasisme mengemukakan terdepan, tetapi alih-alih menjadi fokus untuk tindakan bersama, diagnosis dan mengungkapkan ketidaksepakatan mendasar atas sifat kapitalisme dan demokrasi. Sayap reformasi termasuk buruh Inggris, mereka percaya pada perkembangan alami sosialisme dari unsur-unsur progresif dan negara berjuis. Proses reformasi dan demokratisasi, fasisme adalah elemen terbelakang yang melawan arus perkembangan progresif daripada masalah umum itu sendiri dan terbatas pada negara-negara terbelakang. Untuk sosialis sayap kiri, fasisme adalah kecenderungan umum kapitalisme ketika berjuasi meninggalkan demokrasi dan menggunakan kekerasan untuk melawan kelas pekerja. Dalam konferensi tahun 1934, dua strategi yang berlawanan menjadi jelas. Australia dan Italia menginginkan LSI aktif dan negosiasi global dengan Komintern karena mereka menginginkan aliansi dengan komunis, tetapi takut dengan mereka dan bahkan sebagai forum untuk bertukar pandangan dan informasi internasional tidak bekerja peracikan ketidakpahaman. Sedangkan Inggris, pihak Skandinavia, dan Belanda tidak memahami pihak lain dan sering naif tentang fasisme. Adler dan partai-partai sayap kiri mempertimbangkan mereka dari reformasi yang kalah dan tertipu. Sebaliknya, pada tahun 1930-an adalah periode transformasi intens untuk Partai Buruh Inggris dan Partai Sosial Demokrat Belanda, belum lagi pemerintahan pengalaman SAP. Terima kasih.